Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai bicara kita pada pagi hari ini dan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, untuk kali ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenal media sosial dan dampaknya. Ini adalah KD berikutnya setelah kita belajar sketch yang lalu. Kita akan bicara tentang media sosial. Ya, saya yakin kalian semua udah tahu apa itu media sosial, ya, jenis-jenisnya apa. Saya yakin semuanya udah bisa, dan bahkan tidak hanya tahu tapi sebagai pengguna, ya, kalian udah sebagai pengguna media sosial. Tapi ini secara definisi ini akan saya sampaikan tentang pengertian dari media sosial. Baik. Hanya pengertian media sosial adalah media daring, ya, dalam jaringan yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antar user satu dan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Ini udah semuanya udah paham semuanya ini. Hanya pengertiannya aja itu barangkali agak sulit tapi kalian paham. Media sosial ini dipakai untuk komunikasi atau interaksi jarak jauh antar user menggunakan aplikasi khusus dengan jaringan internet. Ini adalah media sosial. Tujuannya apa media sosial ini? Tujuannya adalah sarana komunikasi. Ingat, sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jadi ini tidak ada batasan wilayah, tidak ada teritorial, kabupaten, provinsi atau negara, dunia, ya. Ini ada batasan dunia. Ini sangat luas. Jadi ketika kita menggunakan medsos ini, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita share pada orang lain bisa diketahui oleh masyarakat dari wilayah negara yang berbeda. Untuk itu saya pesan ini kita harus hati-hati, karena di dalam dunia maya tidak ada batasan wilayah, aturan hukum dan sebagainya. Ini bisa masuk dengan sangat bebasnya, ya. Aturan hukum itu hanyalah dipakai untuk membuat orang itu takut, ya, takut supaya dalam bermedia sosial itu menggunakan etika, ya, mengerti etika, menghargai orang lain, menjunjung martabat kemanusiaan. Tapi ketika itu pun terkena jeratnya kalau sudah digunakan, udah masuk ke kita, ya. Kalau udah masuk ke kita baru ada konsekuensi hukum, ya. Tapi saat masuk itu, ya, informasi yang ketika masuk itu sama sekali tidak bisa dibatasi. Makanya ini kuncinya bukan pada aturan, kuncinya bukan pada sebuah negara, tapi kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Jadi hati-hati dalam menggunakan media sosial. Sekali saja kita membuat konten-konten yang negatif, maka itu nanti akan diikuti sekian banyak orang, ratusan ribu, bahkan bisa juga jutaan orang. Kalau itu memang sebuah kejelekan, ya, aib, maka aib kita nanti akan diakses oleh semua orang, ya. Oke. Malu kita luar biasa kalau sudah itu diakses oleh media.
berikutnya. Kalian ketahui bahwa media sosial itu ada fakta-fakta yang tersembunyi yang barangkali membuat kita tercengang ya. Coba, ini ada penelitian dari sebuah organisasi yang bernama Social Memos ya. Apa penelitian mereka? Ternyata lebih dari 11 juta pengguna Facebook berasal dari Jakarta. 11 juta. Bayangkan, 11 juta pengguna Facebook itu berasal dari Jakarta. 29 juta pengguna Twitter berasal di Indonesia. Ya. Utama ya Jakarta. Tulisan sebanyak 2,4% dari total 10 gigamiliar tweet di seluruh dunia ya, itu berasal dari Jakarta ya. Sebanyak 1,3 juta pengguna LinkedIn berasal juga dari Indonesia. Jadi ini betul-betul luar biasa ya, luar biasa. Banyak 80,9% pengguna internet melalui perangkat mobile di Indonesia adalah mereka yang berusia 16 sampai 19 tahun ya. Umumnya mengakses Facebook. Jakarta dan disebut sebagai kota media sosial di dunia. Ini udah tingkatan dunia. Ya, Indonesia, Jakarta ini udah mewakili Indonesia. Artinya apa? Artinya pengguna medsos di Indonesia itu sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan pengguna medsos di negara-negara lain ya. Udah tergolong sangat tinggi dan itu sudah mulai diakses oleh anak-anak SD. Ternyata udah mulai anak SD itu udah masuk ke dunia media sosial semacam ini. Apa artinya? Artinya bahwa sejak usia SD itu kita udah mendapatkan informasi yang tanpa batas, tanpa ada batasan etika, informasi dari berbagai macam latar belakang orang, dari berbagai macam tipe budaya itu masuk dalam diri anak-anak mulai SD. Berarti kalau sejak kecil tidak ada pengawasan, tidak ada kehati-hatian dalam penggunaan medsos ini, akibatnya saya yakin buruk ya, akibatnya jauh lebih buruk. Akhlak itu nanti akan lebih mudah tercemar sejak kecil ya. Akhlak itu lebih tercemar sejak kecil kalau memang kita tidak bisa menggunakan media sosial itu secara bijak. Apa itu dampaknya? Dampaknya sangat banyak ya. Dampaknya sangat banyak yang kalau tidak kita ambil langkah segera, maka media sosial ini bisa menjadi sumber penghancur agama kita, penghancur keluarga kita, penghancur pertemanan kita, dan jelas menjadi penghancur moralitas kita. Ya, memang semuanya tergantung pada pengguna ya. Semuanya tergantung pada penggunanya. Karena memang tidak sedikit juga pengguna yang menggunakan medsos ini secara benar. Ini yang kita harapkan ya, menggunakan medsos itu secara benar. Kita bisa mengikuti kajian-kajian keagamaan lewat medsos ya, baik itu YouTube atau Facebook atau bahkan ini Twitter juga ada, WA juga ada ya. Tapi sekian banyak yang berseliweran itu, informasi yang masuk itu lebih banyak tidak berhubungan dengan agama. Maka untuk itu saya berpesan, perbanyaklah ketika kita udah masuk ke media sosial, perbanyaklah cari konten-konten yang positif. Masuklah grup-grup ya, grup-grup yang membuat kita itu lebih tenang dalam beribadah. Carilah grup yang bisa membuat kita terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Cari grup jadi hal-hal yang sifatnya negatif. Oke.
Barangkali ini pengantar saya untuk media sosial ini ya pada hari ini. Barangkali ini saya anggap sudah cukup ya. Oke, kita video ini baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.